Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh-solehah? Umi harap kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, pada pertemuan hari ini kita akan belajar matematika tentang bagian-bagian yang ada pada lingkaran. Nah, kalian tentu tidak asing lagi dengan lingkaran. Benda-benda yang kalian jumpai seperti bola, kemudian kelereng itu berbentuk lingkaran. Nah, lingkaran sendiri adalah titik-titik pada bidang datar yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Nah, kali ini kita akan mengenal tentang bagian-bagian pada lingkaran. Ini adalah gambar tentang bagian-bagian yang ada pada lingkaran. Bagian-bagian pada lingkaran sendiri itu dibagi menjadi 8 bagian. Tapi pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang 4 bagian yang ada pada lingkaran. Bagian yang pertama adalah titik pusat. Nah, kalau kalian lihat gambar yang ada di sini, yang namanya titik pusat itu berada di tengah. Jadi titik O ini sebagai titik pusat. Titik pusat sendiri adalah titik tertentu yang terletak tepat di tengah-tengah lingkaran. Nah, jadi kalau kalian menemukan lingkaran, disuruh menentukan titik pusat, berarti titik pusatnya berada di tengah. Bagian yang kedua, kita akan belajar tentang diameter. Kalau kalian lihat pada gambar, titik-titik warna biru ini adalah diameter. Nama lainnya adalah garis tengah. Jadi dia membagi lingkaran menjadi 2 bagian. Atau kalau kita singkat dengan D. Jadi kalau istilah D pada lingkaran itu adalah diameter. Ini pengertiannya, diameter adalah garis lurus yang menghubungkan 2 titik pada lingkaran dan melalui titik pusat. Bagian yang ketiga adalah jari-jari. Kalau kalian melihat sepeda, pada roda sepeda itu biasanya ada jari-jari atau ruji-ruji. Kita bisa menyebutnya dalam lingkaran itu dengan istilah R. Jadi R itu adalah singkatan dari jari-jari. Kalau D tadi adalah singkatan dari diameter. Jadi R ini adalah setengahnya dari diameter atau garis tengah. Ini adalah pengertiannya. Jari-jari adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan titik yang ada pada lingkaran. Nah, ini adalah setengah dari diameter ya. Bagian yang 4 yang akan kita pelajari adalah busur. Kalian lihat pada gambar lingkaran. Nah, kalau kalian lihat garis lengkung antara A sampai B ini disebut dengan busur. Jadi kalian fokus pada garis merah yang menghubungkan antara A sampai dengan B. Ini disebut dengan busur. Pengertian busur adalah garis lengkung yang terletak pada sisi lengkung lingkaran dan menghubungkan 2 titik sembarang di lengkungan tersebut. Kalau kalian lihat di sini juga ada garis lengkung antara B sampai dengan C. Ini disebut dengan busur. A sampai dengan C juga ini disebut dengan busur. Nah, kalian tadi sudah belajar tentang bagian-bagian yang ada pada lingkaran. Ada 8, tapi Umi bagi menjadi 2 bagian, yaitu 4 yang kalian pahamin. Yang pertama adalah titik pusat, yang kedua jari-jari, yang ketiga diameter, dan yang keempat adalah busur. Nah, ayo anak soleh, kita buka di LK kalian. Kalian harus mampu mengidentifikasi bagian-bagian lingkaran. Nah, soal yang pertama, tuliskan nama bagian pada lingkaran berikut.
Nah, kalian lihat gambar A, gambar B, gambar C. Kalau kalian lihat gambar A ini bagian apa yang membagi lingkaran menjadi dua bagian? Bagian yang B adalah setengah dari lingkaran. Yang C adalah garis lengkung antara A sampai B. Ini disebut dengan apa, anak soleh-soleha? Kalau kalian sudah paham, silahkan dicatat jawabannya di LK kalian. Untuk soal nomor 2, perhatikan gambar di bawah ini. Ini adalah gambar lingkaran berikut dengan bagian-bagiannya. Tugas kalian adalah tentukan yang A, titik pusat yang ada pada lingkaran di atas. Yang mana? Kalian tulis jawaban di sebelah sini. Untuk yang B, jari-jarinya. Kalian cari, tentukan mana yang disebut dengan jari-jari pada gambar di atas. Yang C, diameter. Sama, kalian cari mana bagian yang menandakan bahwa itu adalah diameter. Dan yang terakhir adalah busur. Tentukan bagian mana yang disebut dengan busur. Baiklah anak soleh, sekian penjelasan tentang bagian-bagian lingkaran yang dapat Umi terangkan kepada kalian. Semoga kalian dapat memahami, Jangan lupa belajar, tetap beribadah dan bermain di rumah. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Umi tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.